Selamat datang saya ucapkan di kebun edukasi Jawa Coklat. Ya, di sini kita berada di ketinggian sekitar 400 mdpl, di mana luas kebun kami di sini di Jawa Coklat ini secara keseluruhan kurang lebih 5 hektar, di mana tersebar di beberapa titik, dan kami di sini pure melakukan budidaya secara organik seperti itu. Di mana bisa dilihat ini adalah penampakan kebun kami, di mana untuk klon di sini adalah varietas atau bibit keamanan. Kita di sini kebanyakan masih lokal seperti itu, masih lokal, dan kita perlahan ke arah klon yang unggul seperti MC 102, S1, S2 dan lain sebagainya. Yang ini saya tekankan di sini, di mana kita berbudidaya organik ini untuk keberlanjutan, itu istilahnya, di mana tanaman ini bisa kita wariskan seperti itu, tidak untuk setahun, 2 tahun atau 5 tahun. Di sini terus berlanjut seperti itu. Mungkin ada tambahan? Ya, dari Pak Made. Ini juniornya, ini seniornya. Jadi ini yang udah 20 tahun ngurusin coklat kita, kan tadi? Terima kasih. Yang perlu kita diskusikan barangkali kita melakukan budidaya ini pure organik. Itu kata kunci kita, karena kita punya sertifikat organik. Kita jual produk organik, itu kuncinya. Yang kita di kebun edukasi ini kita kaji terap, dan ya seperti ini perlakuannya. Kami dari tanaman kakao, oleh tanaman kakao, untuk tanaman kakao. Nah, sirkulasinya seperti itu. Contoh, dari sesah pangkasan kita masuk ke rolak. Ini rolak ya Mas? Ya, ini rolak. Kita bikin lubang. Ya. Ini lubang ini tempat menyimpan sisa daun. Ya. Jadi daun-daun yang ada di sini kok bersih, rapi, ya semua dimasukin rolak. Dimasukin rolak, menjaga kelembaban tanah, dan yang kalah penting juga tujuannya adalah ada perlakuan pemotongan akar. Pemotongan akar itu bertujuan untuk merangsang akar itu supaya tumbuh akar rambut, akar muda yang mampu membantu proses penyerapan hara yang tersedia di dalam tanah. Itu dari perlakuan kita yang kita lakukan, tapi posisi dari tidak di sembarang tempat harus kita bisa lakukan. Kalau tanahnya keras, jangan melakukan seperti itu sebelum tanahnya pH, artinya asam basa tanahnya netral. Itu kunci dari diagnosa tanah. Kalau sudah asamnya 6-7, kita bisa melakukan pure bebas dari pupuk kimia. Itu ke arah itu. Yang penting, yang tambahan unsur haranya dari pohon pisang, yang sering kita masukin tambahan dari bahan limbah dari tanaman kakao itu sendiri. Plusnya itu yang sering kita lakukan. Masuk rolak, dan kalau pestisida kita pakai pestisida nabati. Kita bikin dari pestisida nabati dan ekoenzim. Ekoenzimnya dari limbah pasca panen biji kakao, kita fermentasi, ada cairan netes, kita ambil, kita peram kurang lebih 3 bulan, baru kita aplikasi. Kalau pestisida nabatinya kita bikin sendiri dari lingkungan kita, bahannya adalah serewangi, kipait, laos, itu disingkat jadi kisela. Itu yang kami sering lakukan. Untuk aplikasi itu multifungsi untuk pengendalian hama dan penyakit. Nah, dari perlakuan ini seperti Bapak Ibu bisa lihat di kebun kami itu ada yang buahnya habis, ada yang berkelanjutan. Itu sesuai dengan dari morfologi tanaman itu sendiri. Tapi begitu yang lain habis buah, yang ini muncul. Maka ketersediaan buah di kebun kami untuk bahan edukasi tetap ada. Itu yang penting. Dan untuk di resto kami ada menu raw es krim. Nah, kami cukup sudah dapatkan itu untuk bahan baku yang bisa dijual di restoran kami. Nah, itu tambahannya, barangkali diskusinya kami buka saja. Ada? Ya. Baik, terima kasih. Ini kalau saya bilangnya ini petani milenial, Bapak Ibu. Ini petani kolonial. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi nanti kita nyari yang milenial ini masih agak susah. Jadi kita sekarang coba untuk meregenerasi. Mudah-mudahan tadi kalau bisa dapat 10 juta 1 hektar pada banyak yang mau ya.
jadi petani lagi gitu. Jadi Bapak Ibu, itu penjelasannya. Jadi tadi udah disampaikan bahwa pertanian kami dilakukan secara organik. Organik itu begini Bapak Ibu, sekarang Eropa itu sedang fokus untuk seluruh pertanian yang masuk ke mereka dalam proses impor itu wajib memenuhi standar EU. Ya, standar EU adalah standar organik yang dimiliki oleh Eropa. Kami saat ini belum, sudah pernah punya, tapi sekarang belum. Yang kami miliki sekarang adalah standar nasional Indonesia atau SNI. Mungkin menjadi satu-satunya di Indonesia. Dan kami sudah dapat sertifikasi terbaru di 2025 akhir bulan kemarin. So, ini akan kami kembangkan. Kami akan kembangkan menjadi standar Eropa dan standar Amerika. Nah itu, nanti mungkin ini yang perlu dibantu Mas. Satu lagi Mas. Karena marketnya kan Eropa Amerika. Sertifikasi di tingkat petani itu sangat penting. Itu agak mahal. Very expensive Pak. Sehingga kalau kami di tingkat factory, kami bisa lakukan. Tapi di tingkat petani, ini cukup mahal. Dengan kita punya sertifikasi USDA dan EU, pricing pasti lebih baik. Oke, tadi kalau saya bilang 100.000 itu kan pricing untuk tingkat fermentasi. Yang saat ini negara kita pun belum mengarah ke situ secara 100%. Kalau tidak salah, coba dibaca Permentan 67 2014, itu disebutkan dengan jelas bahwa coklat Indonesia wajib fermentasi. Jadi sudah ada aturan. Cuman problemnya adalah ternyata tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Kami tidak tahu. Yang jelas kami Chow Coklat 100% fermentasi. So kami sudah melakukan. Cuman yang lain saya tidak ngerti. Kenapa seperti itu? Banyak alasan-alasan yang mungkin Mas juga bisa cek di ChatGPT dan sebagainya. Tapi secara prinsip, kami saat ini selain mengarah ke SNI kami sudah punya, teman-teman ini kami arahkan menuju EU dan USDA. Kenapa? Hanya itu daya ungkit yang bisa kita lakukan untuk menaikkan price di petani. Tetapi secara perlahan Mas, nggak bisa tiba-tiba. Nanti kenapa tidak bisa tiba-tiba? Nanti ditanyain sendiri. Ya, kalau Chow Coklat sendiri kami bekerja dengan ratusan hektar lahan petani. Kalau tadi diceritakan ada 5 hektar, itu lahan yang ada di sekitar sini, yang terkelola oleh Chow Coklat. Walaupun tanahnya belum tentu milik Chow Coklat. Ada tanah yang diberikan, kita mengelola dan sebagainya gitu ya. Tetapi secara prinsip, tanah-tanah yang kami miliki dan kelola sendiri itu 100% pengelolaannya organik. Nah, jadi masalahnya hari ini bagaimana sisanya yang lagi ratusan hektar ini yang dikelola langsung oleh teman-teman Bu Ayu, Bapak Gede dan Pak Tur. Bagaimana caranya? Nah, mereka harus kita dukung. Dukungannya apa? Ya nggak boleh dong price-nya sama. Kalau mereka disertifikasi dengan level internasional, otomatis mereka juga harus kekuatan harganya ada di situ. Nah, seberapa banyak kebutuhannya? Saya dengar sangat banyak untuk Eropa. Ya, tetapi sekali lagi saya tegaskan, kami tidak pernah menjual biji, Mas. Jadi yang kami jual, kami ini sangat setuju dengan Pak Presiden yang mengatakan bahwa hilirisasi adalah kunci kesuksesan. Yes. Jadi teman-teman ini memberikan kami biji kering dan kami sebagai industri memastikan bahwa barang yang keluar dan kami ekspor betul-betul adalah barang minimum setengah jadi. Minimum setengah jadi. Apa itu setengah jadi? Seperti yang kami lakukan kemarin ke Australia, blok 1 kilo. Jadi kalau teman-teman suka bikin coklat, kan itu dapat blok kan, kue kan pakai blok 1 kilo, persis gitu yang kami jual. Tentu saja juga dengan kemasan-kemasan kecil. Tapi belum mengarah ke situ karena persaingannya luar biasa tinggi. Kenapa persaingannya luar biasa tinggi? Karena negara lain juga melakukan hal yang sama. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai industri maupun petani memastikan quality di tingkat petani bagus, quality di tingkat kami juga baik. Itu dibuktikan dari apa? Dari pohon, Mas. Karena ke depan ada yang disebut traceability. Mungkin ini pohon belum ada barcode ya, yang di bawah yang sudah ada barcode. Ke depan seluruh pohon-pohon ini, Mas dan Mbak semua, ini akan berbarcode. Tujuannya apa? Mas besok tanya, itu coklat saya dari mana? Saya makan coklat dari pohon yang mana? Itu bisa kejawab suatu saat nanti. Karena kalau pernah dengar what you eat ya, ya kan? Jadi kita ke depan akan bicara soal traceability. Bagaimana kita tahu dari mana asal makanan yang kita makan gitu. You what you eat ya, Mas. You are what you eat. Nah, itu. Jadi secara prinsip kita mengarah kepada hal-hal yang sifatnya traceable. Jadi bisa tertelusuri gitu.
Jadi kami, Mas dan Mbak semua di Cao Coklat, di kebun kami sendiri yang kami kelola, itu 100% organik, baik dari sisi pemupukan seperti yang tadi disampaikan dengan menggunakan rolak, dari sisi pesticide juga kami buat sendiri, justru jauh lebih murah, benar ya Pak Kade ya? Daripada kita beli pupuk yang nggak jelas, apalagi dipalsuin gitu ya. Saya nggak tahu dengar banyak yang dipalsuin, tapi kami karena sumbernya dari daerah kami sendiri, kami bisa lakukan. Mungkin di tingkat petani yang lain belum seluruhnya bisa. Ya, karena saat ini yang sudah sertifikasi kita berapa hektar organik? 67 hektar. Dari ratusan hektar, Mas ya. Sedangkan di kebun patut ada berapa hektar? Yang dikelola kelompok 42 dan 50 hektar. 100 hektar di beliau. Di Buaya total berapa? Yang sertifikasi 23 hektar. Ya, yang di luar sertifikasi? 50 hektar. Oh, berarti yang tidak tersertifikasi 150 hektaran. Yang belum tersertifikasi. Ini yang kita dorong, Mas. Supaya bisa tersertifikasi. Ya tidak bisa seharusnya dan kita tidak bisa paksa. Kalau beliau tidak itu ya maka price-nya tetap di angka itu. Tapi kalau namanya Criollo. Itu Criollo itu sekarang sangat sulit. Itu cuma ada di Java Coco di CTPR. Kalau sini rata-rata Forestero. Kalau varietas kan pasti beda-beda kan rasanya. Iya kan yang paling oke. Tidak terlalu berbeda. Dari sisi tes tidak terlalu berbeda. Itu tergantung tanah sebetulnya. Oh, tergantung Tanah. Kecuali varietas 3 yang tadi saya bilang. Kalau di sini rata-rata banyaknya Forestero. Dindak. Tapi kalau yang di Java Coco itu dia punya sedikit, mungkin cuma 1000 pohon, itu namanya Criollo. Itu sangat sedikit dan tidak kuat hidup di Indonesia. Kami justru mensarankan untuk petani-petani kecil aplikasikan sederhana seperti ini ke biji yang tadi kita makan. Fermentasi itu sekitar 5 hari. Tapi pada intinya adalah yang harus dicapai adalah suhu. Ya, jadi suhunya harus betul-betul mencapai suhu tertentu yang bisa kita terima. Jadi prosesnya harus kita olah. Jadi ini kalau bagian atasnya dingin, kita harus ambil, kita harus puter. Oh, kita harus puter ini. Biar apa? Ini biar rata hangatnya. Siapa yang berani pegang? Tulis hangat dia di dalam. Ini hasil fermentasinya ya? Ya, ini proses fermentasi. Oh, belum proses. hasil. Kalau hasil nanti di dalam situ. Namanya ruang apa Pak? Ini ruang dryer, Pak. Panasnya apa? Masuk aja, Mas. Panas ya? Kalau kuat. harus Ini berapa derajat? Sauna ya sama sauna. 10 sampai 50 derajat. 20 sampai 40 sampai 50 derajat. Jadi kalau kira-kira 20 tahun lagi kalau kita nggak nanam kayak gini panas bumi. Enggak tanam ini. Kayak di Mekah ini. Bisa dicoba ini. Ini bisa dicoba. Dibuka aja. Boleh. Ini namanya superfood. Iya. Jadi tadi habis dibuka, kemudian difermentasi, dari fermentasi dicuci, habis dicuci masuk solar dryer untuk pengeringan. Roasting itu adalah prosesnya sama seperti sangrai. Jadi biji yang sudah dijemur kita roasting. Kapasitas dari mesin kami di sini ya adalah 30 sampai 40 kilo. Jadi fungsi dari roasting adalah menurunkan kadar air dari yang 7,5% penjemuran menjadi 3%. Nanti kita dapatkan produk yang disebut kakao roast bean. Nanti bisa dicoba. Ini 100% coklat. Ini masih ada kandungan fat atau butter. Ini yang kita dapatkan dari proses roasting. Kebetulan mesin kami ada di bagian paling dalam, ya. Jadi memang nggak bisa masuk ke dalam area pabrik untuk hygiene, ya. Setelah kita dapatkan produk cocoa roast bean, selanjutnya adalah proses dari pemisahan antara kulit dan biji. Di sini kita menggunakan mesin yang namanya winnowing. Winnowing mesin itu fungsinya untuk memisahkan antara kulit dan biji dan kemudian kita cracking, kita pecah menjadi bagian yang terkecil, kita dapatkan produk yang kita sebut cacao nibs, cocoa nibs. Cocoa nibs ini biji kecil tanpa kulit. Untuk kulitnya di sini kita nggak buang, kita masih bisa olah, kita pakai sebagian ada yang menggunakan sebagai produk olahan menjadi kakao tea, ya. Kemudian kita di sini menggunakan sebagai pupuk itu roasting. Itu proses roasting seperti itu. Kemudian setelah kita roasting, proses selanjutnya adalah pemisahan antara kulit dan biji menggunakan mesin winnowing. Kita cracking, kita pecah menjadi bagian terkecil tanpa kulit. Kita dapatkan produk cacao nibs. Ini ada produknya. Kita juga ada produk yang olahnya lainnya. Ini adalah sweet nibs. Setelah kita dapatkan nibs, proses selanjutnya adalah kita giling menggunakan mesin giling. Itu. Kita dapatkan pasta. Kenapa kita dapatkan pasta bukan powder? Karena ada kandungan fat. Setelah kita
dapatkan pasta, kita masukkan ke dalam mesin press butter. Kita pisahkan antara minyak fat atau kakao butter dan hasil sisanya itu akan menjadi powder ya. Pemisahan antara butter dan powder gitu ya. Kita dapatkan kakao powder. Setelah itu ini proses sugar processing, refining mesin, fungsinya untuk mencampur coklat apa yang mau dibuat itu di refining, misalnya coklat susu 60%, 70%. Setelah kita dapatkan liquid coklat, kemudian kita pindah ke mesin yang namanya mesin konci. Udah lewat ya. Mesin konci itu fungsinya untuk supaya tekstur coklat lebih halus.